Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bida'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji syukur tentunya hanya kepada Allah Jalla wa Ala, karena nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya masih membersamai kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita kalau punya anak, Pak, ingin sukses, kita arahkan jalan-jalannya, bahkan cara-cara untuk mendapatkan kesuksesan tersebut agar semangat dalam meraihnya. Tapi tidak sedikit orang tua memberitahukan kepada kita tentang hati-hati dengan kegagalan dan sebab-sebab seseorang bisa gagal dalam kehidupannya, agar dia waspada dan penuh dengan kehati-hatian. Begitu pula halnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui tentang kehidupan akhirat yang abadi, dan kita ingin pulang kepada Allah dengan cara yang baik, penutup yang baik. Penutup itu adalah khatmun, sedangkan yang baik itu adalah hasanun. Maka ulama mengatakan husnul khatimah, penutup kebaikan. Kenapa penutup kebaikan? Karena kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang abadi. Jika penutupnya adalah penutup yang indah, ma ba'dahu ahsan, maka setelah alam kubur tersebut, ma ba'dahu ahsan, setelah itu kehidupan lebih indah lagi. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berharap kepada Allah dengan husnul khatimah. Dengan cara apa? Di antara doa Nabi yang sangat viral, yang sangat dipegang oleh beliau dan diamalkan, adalah doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Rasulullah menangis dalam sujud panjangnya. Doa itu adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam ketaatan di jalanmu, ala dinik, dalam agamamu. Kenapa Nabi sering dan sangat-sangat banyak menyebutkan doa ini, Bapak Ibu? Karena tidak ada yang bisa menjamin hati manusia kecuali Allah. Sang penguasa hati manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusammal qalbu qalban illa litaqallubih, kata seorang alim. Tidaklah disebut qalb, hati, qalban, illa litaqallubih, karena mudahnya berbolak-balik. Karena mudahnya berbolak-balik. Pak, setelah sholat subuh kita bertekad untuk baca Quran.
Ya, Quran sudah kita pegang, kita buka halamannya, di samping ada HP, Pak. Kita buka nih, Quran atau HP, Bu, biasanya? Ngecek dulu, khawatir ada WhatsApp yang penting. Tapi setelah kita buka WhatsApp, terus TikTok, lanjut ya IG, lanjut FB. Lama-kelamaan kita nggak baca Quran. Qurannya nggak dibaca, HP-nya dibaca. Padahal niatnya adalah baca Quran. Litaqallubihi, betapa sangat cepatnya berubah hati. Ya, maka kita minta sama Allah agar ditetapkan hati kita dalam agama. Kenapa dalam agama, Pak? Karena agama itu nikmat yang sangat sempurna. Nikmat yang paling tinggi adalah agama, Pak. Dengan agama kita terbimbing, begitu ya. Dengan agama kita terarahkan, dengan agama kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, Pak. Berhati-hatilah jikalau kita dalam hidup ini diuji dengan agama. Karena jika datang ujian agama kepada kita, Pak, dunia hancur, akhirat lebih hancur lagi. Karena itulah kita sering diajarkan dalam doa, kalimatnya adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau selamat dalam agama. Mengapa? Kalau sudah ujian agama, Bapak Ibu, datang dalam rumah tangga kita, sebab-sebabnya dari harta, sebab-sebabnya dari faktor ekonomi, atau karena ingin punya mantu yang mapan, kaya raya, selebritis, ya cari yang penting hartanya. Anak itu menikah, rupanya pindah agama, anak kita pun terseret agamanya. Kalau sudah hancur agamanya, kalau bahasa orang Betawi, Bapak Ibu, belangsak hidup di dunianya. Akhirat lebih daripada itu. Mengapa? Karena kalau sudah agamanya hancur, maka tidak ada harapan mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Selama-lamanya ia kekal di dalam api neraka jahanam. Kalaulah dalam hidup kita, maaf, banyak dosa dan maksiat, namun kita masih punya iman, masih punya agama, Pak, sampai di akhirat Allah tidak kekalkan kita di neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada upaya Allah untuk bisa mengangkat kita dari neraka jahanam. Karena Allah tidak menetapkan orang-orang yang bertauhid di dalam neraka jahanam, Pak. Walaupun dia banyak dosanya, tidak akan kekal abadi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah mengapa Aisyah meriwayatkan satu doa tentang ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Kita minta ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan pula untuk anak-anak kita, dan mintakan pula untuk pasangan hidup kita. Saya sering mengatakan kepada diri pribadi dan Bapak Ibu semuanya, anak kita yang nakal, Pak, tidak bisa berubah untuk menjadi soleh dengan iming-iming harta. Nah, rubah hidupmu, nak. Jangan lagi nongkrong di pinggir jalan, jangan lagi mabok dan narkoba. Ayah kasih nih motor, ayah kasih mobil, ayah berikan kamu tanah 2 hektar di kampung punya kamu, asalkan tinggalkan itu, tidak ada jaminan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kata Allah, sampai pun engkau mewakafkan harta melimpah ruah untuk menggabungkan hati, untuk menarik simpatik hati manusia, ma'allafta baina qulubi, engkau tidak bisa menghimpunnya
engkau tidak bisa meraih hatinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama dengan suami, begitu pula dengan istri. Kita tidak bisa merubah istri kita. Kita tidak bisa merubah anak kita dengan bentakan dan mata yang melotot. Nggak bisa, Pak. Ya, maka dengan cara apa? Datangi sang pemilik hati anak kita, datangi sang pemilik hati suami atau istri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lembutkan hati anakku. Jikalau anak ini nakal tersebab diriku, ya Allah, aku mohon ampun, aku mohon maaf. Emang diri ini hina di hadapan engkau. Dahulu banyak salah dan dosa, dahulu banyak meninggalkan sholat. Saat ini anak saya nggak sholat, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau. Ini Pak, doa yang bijak, yang banyak melihat diri hina dan penuh dengan dosa. Doa inilah yang dilantunkan oleh Adam alaihissalam. Ia tidak sibuk menyalahi iblis yang menggodanya untuk memakan satu buah di surga. Pun ia tidak menyalahkan pihak kedua, istrinya, yang dibujuk rayu oleh iblis supaya mendekati Adam dan mengajak Adam untuk memakan buah khuldi tersebut. Tidak. Tapi Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, emang diri ini yang banyak dosa. Ya Allah, emang diri ini yang banyak zalimnya. Begitu pula maaf, ujian-ujian dalam kehidupan kita, Pak. Sakitnya kita, sakitnya istri, sakitnya anak. Ya, kehidupan berat dalam rumah tangga. Jangan-jangan dosa-dosa kita dulu tahun 90-an. Jangan-jangan dosa-dosa kita tahun 80-an, Pak. Ya. Atau saat ibu SMA tahun 60-an. SMA 60-an masih ada nggak nih? Berarti awet nih umurnya nih. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk merenung, Pak. Ya. Sehingga kita bijak menyikapi kehidupan. Kalau sudah banyak kebaikan-kebaikan, Allah mengatakan pada ayatnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah teguhkan hatinya untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan sampai akhir hidup di dunianya. Dengan apa? Dengan husnul khotimah. Wa yudullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah sesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah investasi. Kebaikan yang kita lakukan adalah investasi, tabungan-tabungan, Pak. Ya, tabungan-tabungan, tabungan untuk akhir hidup kita. Kalau masih hidup di dunia, tabungan itu berbuah keberkahan, keberkahan, keberkahan. Tabungan itu bukan hanya bisa bicara tentang materi. Apa yang kita tabung di bank, apa yang kita kumpulkan, Pak, materi-materinya, ya, sejatinya jadi kebanggaan buat diri kita. Kita nabung kontrakan, nabung ruko, kita punya aset di beberapa tempat. Menjelang kematian kita katakan, nak sayang, kamu sudah dewasa, kamu laki-laki, kamu menikah. Kamu selesai kuliah, mungkin belum bisa kerja, tapi ayah minta kamu menikah. Enggak punya harta, ayah punya ruko 5. Iya, tanah 2 hektar. Tapi yang di belakang sana 3 kontrakan ayah tidak jual, karena itu punya orang. Betul, iya. Artinya apa Bapak Ibu? Aset-aset yang dimiliki jadi kebanggaan orang tua untuk dihibahkan kepada anak, bahkan untuk diwariskan, Pak. Kalaulah semacam itu kita miliki dan kita sangat senang dalam hidup, bagaimana dengan amal-amal kebaikan kita? Anda Bapak Ibu punya amal kebaikan yang kita rutinkan, apa itu?
baca Quran setiap harinya setengah juz, 1 lembar, 2 halaman. Dan itu kita rutinkan dulu Pak, dari sejak SMA contoh. Iya, kita punya rutinitas yang kita keluarkan infak sedekah setiap Jumat 50 rupiah. Sekarang sudah punya pemasukan yang besar, kita keluarkan dana untuk Palestina 5 juta, 10 juta, 100 juta Pak. Jamaah, itu investasi yang sangat besar. Kenapa? Satu saat ketika kita dalam kesulitan Pak, katakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku pernah menolong orang tuaku dengan rezeki yang aku miliki. Ya Allah, aku pernah berinfak sedekah dengan tetanggaku. Ya Allah, sekarang aku punya masalah besar, aku minta Engkau bantu aku. Maka Allah turunkan tuh pertolongan karena Anda telah berbuat kebaikan. Itu namanya investasi Pak. Bisa kita ambil di dunia. Hilangkah di akhirat? Enggak hilang. Di akhirat itu bertambah Pak, bertambah baik. Mohon maaf, termasuk di antaranya doa. Kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah di dunia? Karena Allah hendak memberikan nikmat itu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Ada 2 cara. Yang pertama, wa imma yasrifu anhu minassu. Yang pertama dari doa itu bisa jadi Allah hindarkan musibah yang akan datang kepada kita Pak. Mohon maaf, doa bapak ibu saat kuliah dahulu, pengen haji, pengen umroh, sampai saat ini nggak haji nggak umroh Pak. Tapi sejatinya rupanya ada keburukan-keburukan yang akan menimpa kita, Allah singkirkan. Dari mana? Buah dari doa kita. Atau yang kedua, Allah tunda nikmat dan ijabah doa tersebut di dunia karena Allah hendak menjamu kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang sia-sia dari doa kita Pak. Maka banyakin doa, silakan. Banyakin doa Pak. Para sahabat yang miskin pasti mereka minta kepada Allah akan rizki dan nikmat kaya. Pertanyaannya, apakah semua sahabat kaya raya? Enggak. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah miskin Pak. Tapi kita yakin bunyi doa mereka minta rizki sangat banyak. Mengapa Allah tidak berikan di dunia? Karena Allah menahannya agar Allah hendak memberikan nikmat yang paling besar lagi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, Anda yang sudah sering berdoa dan sampai saat ini berdoa melantunkan doa dan munajatnya, belum terlihat nikmat di dunia, jangan pesimis. Nanti kelak di akhirat Anda mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Ketiba kita takjub dan kaget mengatakan, liman hadza ya Rabbana, punya siapa ini ya Allah, punya siapa? Kata malaikat, punyamu, milikmu. Sebesar inikah pahalaku, amalan apa ya Allah? Haji enggak kecandak, aku tahu kecandak Pak ya. Haji enggak kedapetan, umroh boro-boro, infak sedekah hampir nyaris jarang karena enggak punya duit. Ini amalan apa? Malaikat mengatakan, ini doa-doamu yang di dunia Allah tidak kabulkan. Maka doa itu Bapak Ibu punya 2 manfaat. Yang pertama, ad-du'a huwal ibadah, wasani ad-du'a huwat talab. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu adalah memohon, meminta. Artinya kalau kita berdoa belum terlihat hasilnya, maka masuk pada poin yang pertama, ibadah. Artinya berpahala. Artinya kalau sudah berpahala, ada yang Allah
tumbuhkan Pak kelak nanti satu saat dari hasil dari doa kita. Anda Bapak Ibu yang sampai saat ini belum mendapatkan buah hati, tetaplah memohon kepada Allah anak. Kita nggak tahu Allah berikan kelak nanti di akhirat yang terbaik. Bapak Ibu yang sampai saat ini belum mendapatkan harta melimpah, ya rezeki yang banyak yang bisa membahagiakan buah hati kita, sampai detik ini rezeki itu nggak sampai kepada kita, tetaplah minta kepada Allah. Allah akan berikan yang terbaik Bapak Ibu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tentang husnul khotimah. Setiap kebaikan kita akan membawa penutup-penutup kebaikan. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu, halo Bu, innamal a'malu bil khawatim. Ini kebanyakan hafalan hadis nih, Masya Allah. Ya, innamal a'malu bil khawatim. Ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya, Pak. Tergantung penutupnya. Hadis ini sejatinya menjadikan kita semangat beramal saleh, Pak. Karena kita nggak tahu penutupnya yang mana nanti di akhir hidup kita. Ada orang yang banyak melakukan kemaksiatan, penutupnya adalah kebaikan. Ada nggak tuh, Pak? Ada. Maka orang dulu bilang mendingan jadi mantan preman daripada mantan ustadz. Betul ya? Kalau mantan ustadz berarti ujungnya bejat, betul. Tapi kalau mantan preman berarti ujungnya adalah kebaikan. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau penutupnya itu adalah keburukan, walaupun banyak amal soleh bisa jadi. Sebabnya apa? Nah, ini yang kita akan bahas Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka sejatinya tadi kita minta kepada Allah untuk istiqomah hati dalam agama dan ketaatan. Kenapa, Pak? Seorang sahabat Nabi Musa bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah, Pak. Ibadahnya hebat. Kalau sudah baca kitab Taurat, banyak orang yang terkesima dengan bacaannya. Doa-doanya, Pak, merintih, menggetarkan arsy. Sampai-sampai Musa mengatakan, Bal'am bin Ba'urah kalau sudah menengadahkan tangannya ke langit, pastilah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah? Penghujung hidupnya ia mati dalam keadaan murtad. Orang alim, Pak. Iya, orang alim, orang hebat, doa-doanya dahsyat. Kenapa bisa mati dalam keadaan maksiat, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ia mendekati sang penguasa, pemimpin, Pak. Dijamu oleh pemimpin, diberikan rumah megah, dikasih harta yang melimpah, dipinta oleh sang pemimpin tersebut untuk mendoakan kehancuran Musa. Ia lakukan itu. Ia senang mendapatkan harta melimpah. Apa yang terjadi? Tercerabutlah iman dari hatinya dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, ini mengerikan. Maka kita yang maaf banyak amal soleh ini, Pak, jangan bangga. Tetaplah minta kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Ya Allah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu ya Allah yang kami inginkan. Jangan sampai ya Allah Engkau berpaling dari diriku walaupun sekejap. Jangan ya Allah, rahmatmu ya Allah, rahmatmu. Di antara rahmat itu adalah tasbitul qulub ala din, teguhnya hati dalam agama, Pak.
Tapi kalau Allah sudah melencengkan hati seorang hambanya, habis hidup kita. Seorang muazin menjaga sholat 5 waktu, Pak. Setiap kali azan dia naik menara. Dulu menara itu, Pak, memang untuk tempat azan. Si muazin naik ke atas lalu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya mi'zanatun, tempat azan. Sekarang menara itu spekernya di atas, orangnya di bawah. Betul, Pak ya? Ya. Ini muazin naik ke atas, Pak, tinggi. Setiap kali naik ke atas itu dia melihat tetangga masjid ada sebuah rumah yang di dalamnya ada anak gadis cantik. Terpesona dengan kecantikannya, setiap kali naik ia melihat si gadis itu menjemur pakaian. Si gadis itu keluar simpatik dan tergugah, maka dia beranikan diri. Selepas duhur dia mengatakan kepada wanita itu, aku ingin menikahimu. Wanita itu mengatakan, ini Yahudiyah, aku orang Yahudi. Ayahnya datang saat itu, kamu ngapain ingin menikahi anakku sedangkan kamu Muslim dan kami Yahudi? Kalau kamu ingin miliki anakku, pindahlah agamamu ke agama kami. Dengan mudahnya dia mengatakan, siap, saya akan pindah agama untuk memiliki putrimu. Jam 2 dia datang, Pak. Ya, dia mengatakan, Pak, saya siap melamar putri Bapak hari ini dan saya sudah melepaskan agama Islam saya. Duh. Ba'da asar pernikahan ala Yahudi, Pak. Jam 5 sore dia senang, dia naik atap rumah wanita itu dan dia mengatakan, siapa pemilik wanita cantik di kampung ini? Akulah pemiliknya, akulah penguasanya, penakluk wanita cantik ini. Senang bangga, jatuh mati, Pak. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab tuaddi ila su'il khotimah. Apa saja yang menyebabkan seseorang terdorong menjadi su'ul khotimah? Yang pertama adalah al-iqbal 'ala dunya wa tafrid 'ala al-akhirah. Yang pertama adalah cepat merespon urusan dunia, lambat merespon urusan akhirat. Ini, Pak, cepat banget kalau urusan dunia, Pak, kerja, lembur, rapat. Bahkan tidak sedikit mereka yang rapat ninggalin sholat. Ada nggak, Pak? Halo, ada nggak, Pak? Ada. Ya. Bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga begitu, urusan dunia. Tawaf di Tamrin City, Bu. Ya, Bu. Wukuf di Tanah Abang. Oh. Yang kita pahami wukuf di Tanah Suci, bukan Tanah Abang. Tapi kalau sudah keliling pasar lantai 5 blok H, di mana itu, Bu? Di Tanah Abang. Azan duhur berkumandang, kira-kira segera sholat enggak? Kira-kira? Enggak. Kalau belum dapat tas yang bagus, belum mau sholat. Nanti pas pulang jam 2 sampai rumah jam 3 kurang 5 baru sholat duhur, Pak. Jam 3 pas asar, sisa 5 menit, urusan dunia diutamakan. Ya, ini yang terjadi. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu, perkara dunia diutamakan dari perkara akhirat, Pak, maka Allah buka yang disebut dengan su'ul khotimah. Saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu di tempat ini, saya masih ingat. Saya mendampingi seorang bapak yang anaknya minta kepada kami ke pesantren, Pak, didampingi oleh omnya. Gitu. Pak Ustadz,
bisa nggak ke rumah sakit di Bekasi? Ayah saya dalam sakarat. Nanti kita bicara tentang warisan Ustaz. Loh, nanti dulu. Kalau ayah belum meninggal jangan dulu. Ya Ustaz, soalnya ini bicara hartanya banyak Ustaz. Ya sudah, fokus sama ayah. Kita datang ke rumah sakit Pak, di ruang ICU, diizinkan masuk karena ventilatornya akan dicabut dan kakinya sudah dingin Pak. Ketika ventilator dicabut, kaki sudah dingin, saya mendekat untuk mengucapkan talqin la ilaha illallah. Tiba-tiba matanya terbuka, mulutnya bergerak. Anak itu mengatakan, Ustaz, Pak Dokter, ayah saya sadar, nggak koma lagi, ayah saya sadar. Apa yang diucapkan oleh si bapak ini? Yang diucapkan adalah harta-hartanya. Mana emas ayah yang 13 kilo? Mana apartemen ayah di Bekasi Barat? Mana tanah ayah yang di Cianjur, Sukabumi, Bogor? Villa ayah di Bandung, mana villa ayah? Menyebutkan Pak harta-hartanya. Allahu Akbar. Enggak tahan kita melihat suasana begitu Pak. Matanya melotot dengan nada yang tinggi. Mana emas ayah? Gitu. Emas, emas. Pantas Allah mengatakan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, menumbuh-numbuhkan harta jadi kebanggaan Pak. Ia hitung harta-hartanya hatta zurtumul maqabir, sampai mendekati liang kubur masih menyebutkan hartanya Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin maaf dengan tegas ingin mengatakan kepada para ayah, para bapak hadirin yang dirahmati Allah, jangan gila harta Pak, jangan gila dunia. Sebanyak apapun yang Anda kejar, hanya satu yang dibawa. Apa Pak? Amal. Yatba'uhu bil mayyit salas, kata Nabi. Mayat itu kalau sudah dibawa ke kuburan disertai dengan 3. Hartanya, anaknya, amalnya. Hartanya ikut ke kuburan, mobilnya dibawa Pak. Ya. Fortunernya, Innovanya, Alphardnya, karena adik-adiknya, keponakannya mengiringi itu pemakaman, itu hartanya mengiringinya Pak. Keluarganya, istri, anaknya, adik kakaknya Pak, mengiringi, dan amalnya. Kata Nabi, 2 yang kembali, 1 yang membersamai dia. 2 yang kembali ke dunia, artinya 2 tidak ikut si mayit ini, harta dan keluarga saja. 1 saja yang membersamainya. Apa itu Pak? Amalnya. Ainal a'mal, mana amal-amal kita? Ayo Bapak Ibu, mana amal-amal kita? Maka jangan gila ngejar dunia Pak. Ya, saya suka ada seorang bapak punya anak hafal Quran Pak, dan sudah masuk Hafiz Indonesia. Sekarang banyak diundang ke Timur Tengah, ke Qatar, ya, ke Mesir, ke Saudi Arabia dan sebagainya Pak. Saya bertemu dengan ayah dan ibunya. Ibunya memang yang bersamainya 24 jam. Tapi yang kita kagum adalah ayahnya. Ayahnya kerja di Sunter Pak, karyawan. Saya mengatakan, Mas, Pak, apa resepnya? Ah, enggak, biasa aja. Cuman saya minta Allah, ya, saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen minta anak yang soleh, ya Allah, anak yang hafal Quran. Enggak apa-apa dah urusan dunia mah, saya enggak dapat banyak, yang penting anak yang soleh, yang penting cukup, ya Allah. Maka saya kerja Ustadz, saya minta sama pimpinan enggak ada lemburan.
Saya minta kepada pimpinan kerja saya pagi sampai sore jam 4, langsung pulang, dikasih lemburan overtime saya tolak. Saya pengen ada saham amal soleh untuk anak saya. Saya pengen membawa anak saya ke masjid maghrib. Maghrib itu saya sama anak, isya dengan anak, Pak. Dan itu saya lakukan sudah 35 tahun. Luar biasa, Pak. Kalau kita enggak ngejar lemburan, Pak, betul ya? Ya Allah, Allahumma lemburin ya Allah. Overtime sampai hari kiamat ya Allah. Kan gitu kita, Pak. Ya, ini mohon maaf nih, ya, ahlu dunia, ya. Yang kedua, penyebab seseorang terjerumus pada su'ul khotimah adalah mulazamatu rufaqa'i ghair mutadiyinin. Yang kedua adalah banyak bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Banyak bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Ini sangat-sangat mempengaruhi hidup kita, Pak. Iya. Bapak Ibu, kalau kita punya anak, Pak, tiba-tiba dapat informasi dari kantor polisi bahwa anak kita tawuran, di dalam tasnya ada lintingan ganja, kita kaget, separah ini anak kita. Bapak Ibu pun datang ke kantor dan bisa mengeluarkan anak kita, Pak. Lalu apa yang kita tanyakan kepada anak? Mohon maaf ini. Yang kita tanyakan kepada anak kita adalah, siapa teman-teman kamu, Nak? Betul ya? Siapa teman-teman kamu? Almaru ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhaliluhu. Ya. Orang itu akan dipertemukan dengan yang sefrekuensi, Pak. Betul ya? Bapak yang sering ke masjid, pengajian, itu kalau berkumpul dengan orang-orang yang maaf, suka ke kafe, diskotik, itu kadang nggak matching, Pak. Nggak nyaman. Betul ya? Karena Allah pertemukan dengan yang sefrekuensi. Maka hati-hati kalau anak kita tiba-tiba soleh mendadak itu, pakai sarung, baju koko, pakai peci ke masjid, tumben nih bocah nih. Ya, ada malaikat apa? Terkadang dia menutupi keburukannya dengan casing, Pak. Ya, ada kala dia menyembunyikan sesuatu. Waspadalah, waspadalah. Nah, ini hati-hati dengan berteman. Uqbah bin Abi Mu'id itu sahabat setia Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dedengkot pemuka orang-orang kafir, Pak. Iya. Tapi Uqbah bin Abi Mu'id ini punya keunggulan. Apa tuh keunggulannya? Dia pandai bahasa sastra Arab yang tinggi, Pak. Jadi kalau pulang lewat rumah Nabi menyenandungkan ayat Al-Quran, Pak. Ya bergumam di hatinya, ini sastra yang tinggi ini. Hebat amat si Muhammad kalimat-kalimat syairnya. Karena ia tidak mengimani Al-Quran. Setiap kali pulang pergi melewati rumah Nabi sholat malam, baca Quran. Itu Masya Allah, terkesima hatinya. Cinta kepada Muhammad bin Abdullah Rasul mulia. Maka ia datang kepada Rasul mengatakan, wahai Muhammad, aku senang dengan engkau. Kalimat-kalimat yang engkau untaikan betapa sangat indahnya. Ini tinggi banget ini kalimat-kalimatnya. Boleh engkau datang ke rumahku, aku menjamumu dengan daging gulai yang aku masak. Tuh Pak, Bu, kalau suka sama ustadz sama guru, undang makan. Ini kesimpulannya nih, mohon maaf nih, iya, gitu. Iya, jadi kalau datang ke rumah kiai, ke rumah guru itu makanan yang enak-enak. Dia datang ke rumah kiai bawa opak, rengginang, wajik, ya Allah, sagon, ya. Masih ada nggak sagon itu, Pak? Tahu Bu sagon, Bu?
Yang kalau kita makan, wow, ngomong tuh muncrat itu ya, sago namanya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi datang dijamu makan, tapi Nabi tidak mengambil gulai kambing. Kata Nabi, saya tidak memakan sembelihan orang-orang yang musyrik. Wahai Muhammad, ini masakan aku suka dengan engkau. Iya, tapi saya akan memasak kalau dia bertauhid. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Ia menyembelih kambing, menggulainya, Nabi datang makan. Luar biasa. Terdengarlah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf bahwa Uqbah bin Abi Mu'id telah keluar dari kekafiran. Dia masuk Islam. Disidang, wahai Uqbah bin Abi Mu'id, engkau telah keluar dari agama nenek moyang kita. Mulai saat ini left group, gitulah kira-kira ya. Diasingkan Pak, dicuekin, ditahzir. Keluar engkau. Uqbah mengatakan, saya masuk Islam karena saya senang dengan Muhammad, enggak lebih daripada itu. Saya senang dengan utayan yang diucapkan oleh Muhammad malam hari, enggak lebih daripada itu. Iya, tapi engkau telah masuk agama Muhammad, itu yang penting. Poinnya itu. Dan kita akan mengeluarkan engkau. Kalau engkau masih ingin bersama kami, hinakan si Muhammad sehina-hinanya. Maka Nabi saat salat depan Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'id meletakkan kotoran onta di kepalanya. Sesekali mengambil jeruan onta diletakkan di tubuhnya. Karena dulu sholatnya 2 kali Pak, pagi dengan sore sebelum datang peristiwa Isra wal Mi'raj. Luar biasa Pak. Uqbah bin Abi Mu'id. Kenapa dia menyerang Rasul? Benci kepada Nabi berubah. Kenapa Pak? Karena circle-nya orang-orang yang tidak baik. Berhati-hatilah kalau teman-teman kita, teman-teman yang tidak baik, akan terjerat kita pada su'ul khotimah. Yang ketiga, ma tusabbibu ila su'ul khotimah, sesuatu yang menjadikan kita su'ul khotimah wal'iyazbillah adalah at-taswif fit taubah, menunda-nunda taubat Pak. Menunda taubat Pak. Kenapa? Karena membayangkan kematian lama. Apalagi Bapak Ibu ngedengar di pengajian Nabi wafat 63, yang ngaji umur 57, 55, kayak masih lama nih, 57, 58, 63, adalah 7 tahun lagi. Mendengar Nabi Zakaria wafat di usia 135 tahun, tambah lagi Pak. Oh panjang umur tuh. Kayaknya gue sampai nih kayak Nabi Zakaria. Belum tentu Pak. Ya. Bapak Ibu, saya masih pulang pergi ke Persahabatan, rumah sakit Ukhuwah Persahabatan ya, gitu. Nah itu ada pasien Pak yang megap-megap mulutnya, Masya Allah. Saya nanya, ibu kenapa ini? Suami, bukan Pak, ini anak saya. Kenapa anaknya? Kanker paru stadium 4. Berapa umurnya Bu? 20 tahun. 20 tahun Pak. Gimana bisa begitu terjadi? Iya Pak, anak saya ini nggak bisa diomong. Ngerokok dari SMP, bahkan mabuk Pak. Jadi kalau sudah kanker, kena alkohol itu paling cepat Pak. Paling cepat. 20 tahun meninggal dunia Pak. Masya Allah. Kematian gak melihat usia yang tua Pak Bu. Kematian itu ibarat orang naik angkot Pak. Naik angkot dari terminal pertama sampai terminal terakhir. Pertanyaannya, yang turun di tengah-tengah apakah semuanya? Enggak. Yang turun di tengah-tengah kadang pelajar Pak. Mang, kiri mang, anak kecil turun sekolah SD. Betul kan? Yang sampai terminal akhir enggak semuanya orang tua, kadang yang tua pun turun di tengah-tengah. Betul ya? Belum sampai terminal akhir Pak, sisa 1, enggak semuanya, tadi dalamnya 20 orang. Sampai terminal akhir cuma 1, itulah kematian. Usia kita Pak, maaf,
Yang sampai 100 tahun sangat sedikit. Maka apakah kita masih menunda taubat? At-taswif fit taubah. Nanti aja. Apalagi Pak, mohon maaf, angan-angan dunianya terlampau besar. Begitu ya. Uang banyak, ya pelesiran. Mohon maaf nih. Bu, laki-laki itu kalau uang banyak klimis. Betul ya? Saya punya jamaah di pasar Blok M. Itu umurnya 75 karena orang kaya raya Pak. Masya Allah. Itu tampilannya kayak 45. Facialnya. Walaupun dia cowok, skincare. Kalau ibu nggak punya uang cukup fresh care. Betul ya? Yang penting seger. Betul ya? Itu kan Masya Allah Pak, tampilannya. Ajudannya mengatakan, Ustadz ini Pak Haji berobatnya di Singapura, sehari itu minum 12 Pak, 12 pil untuk menjaga staminanya. Nyaris tidak ada kerut wajah, tidak ada uban Pak, umur 75. Tapi bongkok nggak bisa Pak, tetap agak bongkok dia. Casingnya betul-betul 45. Kenapa? Uang nggak ngebohong. Bapak ibu umur 45, wajah 85, bisa jadi. Kalau nggak punya duit, betul ya? Halo Pak? Iya, kekusut, apalagi banyak utang Pak, udah itu. Rusak aja tuh Pak, wajah itu. Lemes badan, betul? Ini Masya Allah. Jamaah yang panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, at-taswif taubah. Dia tunda yang namanya taubat, nanti ajalah, mumpung uang banyak, mumpung kaya raya, foya-foya, betul ya? Kematian datang, saat kerokean di sebuah pub, di sebuah kafe, mati dia, betul ya? Dan yang ketiga, yang keempat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kasratul ma'asi. Pintu pembuka su'ul khotimah itu adalah banyak melakukan dosa Pak. Banyak melakukan dosa. Kenapa? Ya, man ya'tada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah wafatkan ia dengan satu kebiasaannya. Begitu ya. Ya, di Tebet itu ada masjid At-Taubah kalau tidak salah itu. Ramadan dulu Pak. Ya. Ada seorang jamaah menggunakan kaos warna biru dan celana levisnya Pak, sholat taraweh. Di tengah-tengah CCTV-nya menyorotinya Pak, mati dalam keadaan sujud di bulan Ramadan, di malam Ramadan pada sholat taraweh Pak. Masya Allah. Seorang ustadz mencari siapa keluarganya dan meminta cerita apa amalannya. Apa amalannya Pak? Memang dia terbiasa menjaga sholat isya berjamaah di masjid Pak. Saat itu dia datang ke rumah orang tuanya dari rumah temannya. Dia nggak pakai baju koko, nggak pakai gamis Pak. Lihat, casing tidak menentukan. Betul Bu? Casing tidak menentukan. Tapi yang menentukan adalah kebiasaan dia menjaga amal-amal kebaikannya. Dan Allah tidak ridho jika seorang hamba yang saat punya kebiasaan baik mati dalam keadaan buruk Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan kisah yang tadi? Ya, Bal'am bin Ba'urah yang mati dalam keadaan murtad karena di dalam hatinya ada nifaq. Apa tuh nifaq Pak? Nifaq itu munafik, nggak jujur hatinya. Dia selingkuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya punya azam, punya tekad berbuat buruk Pak, dan itu nggak lepas. Maka berhati-hati jangan ada niatan kemaksiatan di dalam hati Pak. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi, dua pemuda kakak beradik. Si kakak doyan maksiat, si adik rajin ibadah. Tinggalnya Pak tingkat satu rumah. Ya, kakaknya di bawah, adiknya di atas. Si kakak yang rajin maksiat
berpikir, kapan saya taubat ini? Adik saya udah sering beribadah, kapan saya taubat? Lihat, keinginan untuk taubat. Adiknya yang rajin ibadah mengatakan, gua ibadah terus, kayaknya harus merasakan yang namanya minuman nih, minuman arak, pengen maksiat, dan tekad itu menjadi sangat kuat. Malam itu dua-duanya melakukan, Pak. Si abang yang rajin maksiat melakukan taubat, ya, si adik yang rajin ibadah melakukan maksiat. Gempa terjadi, rumah itu hancur, mati dua-duanya, Pak. Kisah menyebutkan si kakak husnul khotimah, si adik su'ul khotimah. Luar biasa. Rupanya riwayat menyebutkan dua kakak beradik ini, Bapak Ibu, punya orang tua, punya ibu. Ibunya banyak mendoakan kakaknya ketimbang adiknya. Inilah pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita, pengaruh doa untuk anak-anak kita. Bu, jangan banyak mendoakan anak yang nakal, sedangkan anak yang baik tidak ada doa kepada mereka. Tetap doakan anak yang baik. Apa doanya? Agar istiqomah dalam kebaikannya. Tetap ada perhatian kepada anak yang baik. Jangan terhadap anak yang nakal diperhatikan terus, kasihan dia anak yang nakal nggak sholat. Ya udah, kamu biasa-biasa aja. Tidak, dua-duanya diperhatikan. Banyakin doa untuk yang nakal pun banyakin doa untuk yang baik. Karena anak yang baik butuh istiqomah dalam ketaatan. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Yang ke-5, at-ta'alluq bi ghairillah. Sebab seseorang masuk pada lingkaran su'ul khotimah adalah ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada Allah. Dulu bergantung kepada selain Allah dengan animisme, dinamisme, Pak, menyembah batu, menyembah berhala. Sekarang maaf, jabatan, kedudukan, harta bisa menjadi Tuhan. Ya, dipanggil bos, Pak, kita, Mas di mana posisi? Di rumah, Pak. Bisa nggak nih ikut Bapak nih, ya, ke luar negeri? Sekarang meluncur ya. Anda baru datang, Pak, jam 9 malam. Ya, janjian sama bos malam itu berangkat jam 11 untuk ke Eropa. Di Eropa jalan-jalan bersama bos. Waktu sholat nggak mau izin kita, Pak. Nggak berani izin untuk sholat. Kenapa? Ada bos. Anda telah menuhankan pimpinan Anda. Betul ya? Ya, seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita punya kebiasaan menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sampai untuk sholat kita takut, maka terjerat kita pada su'ul khotimah. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah adalah al-intihar. Al-intihar. Apa itu al-intihar? Intihar itu adalah bunuh diri, Pak. Bunuh diri itu sebab seseorang su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia tidak meyakini adanya Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Depresi, stres berat. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita saling berkunjung, ada yang disebut dengan takziah. Saudara kita yang meninggal, datangi, Pak, takziah. Ya, dalam suka duka. Teman kita yang sakit datangi. Pak, di daerah Cikarang Barat itu ada seorang bapak kena diabetes. Kakinya diamputasi sampai mata kaki. Rupanya sudah menjalar sampai dengkul, Pak. Dipotong lagi, menjalar lagi sampai paha. 2 anaknya kerja di Jakarta. Istrinya sudah lama meninggal dunia. Dia punya rumah, punya kendaraan, termasuk orang kaya raya. Masya Allah, ditemui sepekan kemudian membusuk, Pak, bunuh diri.
Coba. Harta dia punya, anak dia ada, tapi kenapa intihar bunuh diri? Karena tidak ada teman-teman yang mendatanginya. Yang paling diharapkan oleh orang yang sakit punya masalah banyak adalah support, Pak, motivasi. Ya, motivasi. Taknis, menyejukkan, menguatkan hatinya agar lebih kuat menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kalau sudah seperti ini, siapa yang disalahkan, Pak? Kita yang salah, kita tidak mendatanginya, kita yang tidak menguatkannya, Pak. Ia berujung hidupnya dalam intihar, bunuh diri, Pak. Begitu ya. Nah, ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kita kupas seperti berbagai ini, tidak panjang lebar karena sarapannya sudah sedia ini, khawatir adem gitu ya. Semoga bermanfaat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah bersilaturahim kembali dengan kami semua jamaah Masjid Tropicana, dan semoga Ustadz tetap sehat walafiat untuk selalu memberikan ilmu-ilmu untuk kami semua. Ustadz, apa yang disampaikan tadi ada yang cukup menarik bagi kita adalah kehidupan kita ini semuanya tergantung oleh Allah. Kita punya pendapat 3 kata yang menjadi kehidupan kita, yaitu kita punya Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita doa, apapun yang kita minta, kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin mendapatkannya. Kalau kita lihat tadi apa yang Ustadz sampaikan tentang su'ul khotimah, sebaik-baiknya orang yang meninggal dalam keadaan baik itu adalah tergantung kebiasaannya. Tapi kebiasaan yang kita buat juga tidak menjadikan itu satu jaminan, karena di akhir hayat bisa saja yang baik menjadi tidak baik. Pertanyaan saya adalah, Ustaz, kita semua menginginkan punya anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang mendoakan kita kalau kita di masa tua. Zaman sekarang banyak orang tua yang dibuang, banyak orang tuanya dimasukkan ke pondok untuk dididik oleh orang lain, tidak mau menjadi anak-anak untuk membantunya menjadi yang terbaik. Semuanya kelihatan menjadi beban. Nah, apakah pergantian zaman yang seperti ini bisa saja terjadi pada kita, Ustaz? Kalau kita tetap mendoakan menjadikan anak-anak yang soleh, tapi kalau Allah tidak berkehendak, kita belum tentu akan ada yang menguruskannya. Di masa tua kita sendiri, suatu saat kita bisa ditampakkan, dibiarkan, seperti yang terjadi di media sosial sekarang. Banyak orang tua kita yang ada yang terbuang, tidur di jalan, sampai satu media sosial yang ada di Boyolali sampai menampungnya. Nah, fenomena seperti itu tuh apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kalau kita berharap kepada Allah untuk memintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudiar. Bapak Ibu yang dirahmat Allah, ini fenomena akhir zaman, Pak. Sudah hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keyakinan tentang masa depan. Betul ya? Maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah keyakinan kepada Engkau yang sangat kuat, ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya, agar aku ringan menghadapi ujian dunia. Jadi yakin itu minta, Pak, kepada Allah, jangan sampai tidak diminta. Ya, minta istiqomah, minta keyakinan, minta kesabaran, minta syukur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah tidak berikan, Pak. Ya, maka minta kepada pemilik
keyakinan, kekuatan itu dialah Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak yang sudah nggak yakin dengan bisa menghidupkan orang tuanya sampai dia telantarkan, bahkan ditaruh di panti jompo, Pak. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di Australia orang tua kalau sudah usia 60-50 ke atas, Pak, diserahkan ke panti jompo sama anak-anaknya. Begitu ya. Ada lagi kisah yang lain, 3 anak rebutan untuk memuliakan orang tuanya. Betul ya? Mama tinggal dengan saya saja. Enggak, saya aja. Enggak, saya aja. Rebutan, Pak, memuliakannya. Betapa nangis itu orang tua, nangis kebahagiaan. Betul ya? Nah, kira-kira kita nanti usia senja kita nih, orang anak-anak kita, maaf, rebutan ngurus kita enggak, atau ditaruh di panti jompo kita, Pak? Itulah tergantung kitanya, orang tuanya. Kalau kita mendidik anak-anak kita, Pak, dengan baik, maka anak-anak kita akan berperilaku baik kepada kita. Apa dalilnya? Birru aba'akum tabarru abna'akum. Kalau engkau muliakan tuh anak kita, maka anak kita akan memuliakan kita. Kalau saya melihat fenomena ini, Bapak Ibu, ya tergantung orang tuanya sih. Kalau orang tuanya betul-betul perhatian dengan anak, ya masa berjuang, berjibaku, penuh dengan keikhlasan, Pak. Demi Allah, anak enggak tega memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Dan anak akan berbalas bakti kepada orang tuanya. Kalaupun itu ada, namanya ujian, Pak. Namanya ujian. Kalau itu ada, itu namanya anugerah. Iya, karena tidak selamanya orang tua yang baik itu punya anak yang baik. Nabi Allah Nuh alaihissalam, betul Bu, anak durhaka namanya Kanaan, istrinya pun bandel namanya Bu Nuh. Ingat itu, iya. Daripada pengajian pusing ini, Pak, ya. Ya, coba bayangkan, Pak. Kalau ada terjadi, namanya ujian kepada kita. Maka ada anak kiai yang anaknya nakal, Pak. Ujian bagi orang tuanya. Nah, itu Masya Allah. Ya, ada lagi, maaf, orang tua yang menelantarkan anaknya karena faktor ekonomi. Itu pun ada terjadi. Maka pentingnya kita betul-betul mencari ilmu agama agar punya perlindungan yang kuat, daya tahan, Pak, menghadapi ujian kehidupan, Pak. Bahwa bahtera rumah tangga sebesar apapun ombak menggulung tinggi, setinggi apapun, Pak, ya, halangan rintangan, sekencang apapun angin yang mendera bahtera tersebut, kalau nakodanya pinter, nakodanya kuat, Pak, nakodanya teguh dan paham tentang lautan, maka dia akan berselancar dengan baik. Keteguhan nakoda itu adalah iman. Iman, Pak. Dengan cara apa? At-ta'alluq billah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang yakin dengan Allah, Pak, dia baik sangka kepada Allah. Dikasih orang tua yang tiba-tiba di usia senjanya, maaf ini, bertutur kata kasar, jorok, ngomong macam-macam. Ini kejadian, Pak, di Tambun. Seorang jamaah mengatakan, Ustadz, saya punya ibu, saya ngurus ibu saya di usia senja, usia 70 tahun, itu ngomong bahasa binatang. Bahkan maaf, Ustadz, bahasa kemaluan disebutkan oleh ibu saya, Ustadz. Saya mau taruh di panti jompo, saya nggak tega. Itu adalah ibu saya. Saya nggak paham kenapa itu terjadi buat saya. Lihat, Pak, kan ada yang seperti itu dalam hidup kita. Ya, kenapa? Ada kalanya ujian itu datang dari Allah dan atas kehendak Allah, maunya Allah, Pak, bukan maunya kita. Betul ya? Bukan maunya kita. Tidak sedikit kita mengatakan, mengapa terjadi pada diri saya, ya Allah? Why me ya Allah? Allah bilang why not? Betul. Iya. Ya bisa, kan aku Allah, aku Tuhan, engkau hamba, mau aku dong, betul kan? Pak,
Lihat Pak, lihat baik sangkanya. Maka Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak ada pahala yang hebat yang Allah berikan kepada sang hamba, dan itu pahalanya per detik melebihi daripada jihad fisabilillah, melebihi daripada haji Pak. Pahala itu adalah amalannya adalah ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kepengen punya ibu yang usia senjanya kena saraf Pak, kontrolnya tidak bisa, megang gelas jatuh, maaf BAB di mana-mana Pak, kencing sembarangan, tutur katanya kasar dan jorok. Siapa yang kepengen punya ibu begitu? Seakan-akan Allah mengatakan sholatmu nggak bener dari sejak engkau balik sampai sekarang, infak sedekahmu memprihatinkan, ibadah-ibadahmu yang lain nggak jelas. Aku ingin engkau masuk surga. Dengan cara apa? Aku titipkan ibumu yang dalam keadaan sakit seperti bersabarlah. Kalau engkau ridho dan sabar, maka Allah hadirkan pahala yang melimpah untukmu dan surga aku bukakan untukmu. Kita nggak bisa minta sama Allah ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Betul Bapak Ibu? Ya, punya anak yang nakal, ibunya udah rajin ke masjid, bapaknya sudah ke masjid, pengajian di mana-mana. Tapi kenapa punya anak Pak tatoan? Nah, kisah nih di daerah Grand Wisata Pak. Bapak ibunya orang baik, anaknya pulang tatoan Pak. Masya Allah tuh. Minum minuman keras. Saya mengatakan Bapak minta sama Allah begini. Enggak Ustadz. Ya, kita enggak pernah minta kepada Allah seperti ini Pak. Kita pasti minta kepada Allah anak yang soleh, yang sehat, yang baik. Ini berarti ada hal yang buruk yang dulu kita kerjakan, dan Allah hendak membersihkan kita dari itu semuanya, agar kita pulang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung dirinya, ia mengatakan siap Ustadz. Pak Bu, itulah yang Allah hadirkan kepada kita. Ya, jangan serta-merta minta instan kan dosa-dosa kita kan banyak. Kalau diakumulasikan banyak Pak. Betul ya? Masya Allah. Masa mau dihapuskan dengan seketika seperti itu? Enggak. Ibadah kita saja kadang gak fokus. Ibu sholat subuh mikirin sarapan anak, betul Bu? Bu, nasi goreng apa nasi uduk ya Allah? Apa capcay atau rendang sama oncom ya Allah? Kita mikirin sarapan saat sholat subuh. Bapak saat sholat subuh mikirin jalan yang tidak macet mana nih, jalan yang tidak macet. Mana khusyuk kita Pak? Ketika ibadah-ibadah kita berantakan, Allah turunkan Pak ujian lewat orang tua kita, ujian lewat anak kita. Maka dari itu solusinya adalah iman. Kalau iman Pak kita kedepankan, kita mengatakan terima kasih ya Allah, punya ibu yang seperti ini, penyakit saraf, ya tidak terkontrol kemana-mana, buang hajatnya berantakan. Mungkin saya ingin dibukakan pintu ampunan lewat ibu ini. Bismillah ya Allah, aku hadapi semuanya. Cakep. Betul ya? Sama dengan penyakit yang Bapak Ibu derita saat ini. Ya, hadiah dari Allah Pak. Siapa yang kepengen punya gagal ginjal? Betul ya? Nggak ada yang kepengen. Siapa yang kepengen punya tumor di kepalanya? Nggak ada yang kepengen Pak. Setiap kita pengen sehat. Tapi kalau mindset berpikir kita mengatakan ini hadiah dari Allah, hadiah, maka kita hadapi dengan lapang hati. Maka ridho itu ulama mengatakan sururul qalbi bimuril qadha. Ridho itu Bapak Ibu bahagianya hati menerima pahitnya sebuah kehidupan, pahitnya sebuah kebutuhan. Terima itu, nikmati, jalani, maka setiap langkah, setiap desah nafas adalah pahala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Ada lagi yang ingin bertanya, jemaah, Ibu?
Sudah Pak Ustadz. Ditutup dengan doa, mohon. Baik, doa. Bapak Ibu ya Allah, satu kalimat untuk kita semuanya. Seburuk apapun masa lalumu, Allah tidak akan membencimu. Yang Allah benci itu adalah dosa, bukan pendosa. Begitu ya. Yang Allah benci itu adalah dosa, bukan pendosa. Ya, maka kita tidak boleh membenci ya pelaku maksiat. Yang kita benci adalah kemaksiatannya. Jauhi mereka, dekati mereka, sayangi mereka. Semoga ada jalan taubat untuk mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Dan semoga kita diberikan husnul khotimah. Ya, bukan su'ul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.